Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan mengenai perencanaan audit. Sebelum saya menyampaikan materi, izinkan saya untuk menyebutkan nama-nama kelompok. Yang pertama yaitu Triwahyudiarti. Yang kedua Titis Krismawati. Yang ketiga Triwahyuni. Yang keempat Suaibah. Yang kelima Elmi Nurfadilah. Yang keenam Khoriatul Aini. Yang ketujuh Sri Handayani. Pengertian perencanaan audit. Perencanaan audit adalah perencanaan yang dibutuhkan oleh auditor untuk melakukan perencanaan awal audit sampai pada pengembangan rencana dan program audit menyeluruh. Selanjutnya adalah tujuan perencanaan audit. Tujuan dari perencanaan audit adalah untuk mengurangi ketidakefektifan pekerjaan, resiko terkait dengan resiko bawaan, dan resiko pengendalian di dalam pekerjaan audit. Tanggung jawab dan peran partner dalam perencanaan adalah merancang audit dan kesesuaian anggota di dalam perikatan audit terkait dengan tanggung jawab dari setiap tim. Di dalam tim, perikatan audit membantu partner untuk menyusun perencanaan audit yang mampu diterapkan serta memenuhi kriteria standar yang telah ditentukan. Selanjutnya yaitu perencanaan audit. Perencanaan audit di dalamnya termasuk membangun strategi audit keseluruhan untuk perikatan dan pengembangan rencana audit, khususnya prosedur rencana penilaian audit dan resiko salah saji material. Selanjutnya yaitu terdapat 3 alasan utama mengapa auditor harus melakukan perencanaan penugasan yang tepat. Yang pertama, agar auditor mampu mendapatkan cukup bukti yang memadai sesuai dengan kondisinya. Yang kedua, untuk menjaga supaya biaya audit tetap terjangkau dan mencegah kesalahpahaman dengan klien. Yang ketiga, mendapatkan cukup bahan bukti yang memadai penting jika KAP ingin meminimalkan kewajiban hukum dan menjaga reputasi dalam komunitas bisnisnya. Perkenalan secara ringkas istilah resiko yaitu 1. Resiko audit yang dapat diterima merupakan sebuah ukuran seberapa besar auditor menerima kemungkinan adanya salah saji dalam laporan keuangan dapat setelah pengeditan selesai dilaksanakan dan opini wajar tanpa pengecualian telah diterbitkan. Yang kedua, resiko bawaan merupakan sebuah ukuran penilaian auditor atas kemungkinan adanya salah saji material dalam saldo akun sebelum mempertimbangkan efektivitas pengendalian internal. Yang ketiga, menilai resiko audit yang dapat diterima dan resiko bawaan merupakan sebuah bagian penting dari perencanaan audit karena hal tersebut dapat membantu dalam menentukan jumlah bukti yang diperlukan untuk dikumpulkan dan staf yang akan ditugaskan dalam penugasan tersebut. Dalam perencanaan audit, auditor harus mempertimbangkan antara lain 1. Masalah yang berkaitan dengan bisnis satuan usaha tersebut dan industri di mana satuan usaha tersebut beroperasi di dalamnya. 2. Kebijakan dan prosedur akuntansi satuan usaha tersebut. 3. Metode yang digunakan oleh satuan usaha tersebut dalam mengolah informasi akuntansi yang signifikan, termasuk penggunaan organisasi jasa dari luar untuk mengolah informasi akuntansi pokok perusahaan. 4. Penetapan tingkat risiko pengendalian yang direncanakan. 5. Pertimbangan awal tentang tingkat materialitas untuk tujuan audit. 6. Pos laporan keuangan yang mungkin memerlukan penyelesaian. 7. Kondisi yang mungkin memerlukan perluasan atau perubahan pengujian audit, seperti risiko kekeliruan dan ketidakberesan yang material atau adanya transaksi antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa. 8. Sifat laporan audit diharapkan akan diserahkan kepada pemberi tugas. Sebagai contoh, laporan audit tentang laporan keuangan konsolidasi, laporan khusus untuk menggambarkan kepatuhan klien terhadap kontrak atau perjanjian.
menerima klien dan melakukan perencanaan awal audit. Ada 4. Yang pertama, auditor menentukan apakah akan menerima klien baru atau melanjutkan memberikan jasa pada klien lama. Penentuan ini biasanya dilakukan oleh auditor yang berpengalaman, yang berada dalam posisi untuk mengambil keputusan. Auditor diharapkan membuat keputusan ini segera sebelum terjadinya biaya-biaya yang signifikan yang tidak dapat dikembalikan lagi. Yang kedua, auditor mengidentifikasikan mengapa klien memerlukan dan menginginkan pengauditan. Informasi ini akan mempengaruhi keseluruhan bagian dari proses perencanaan. Yang ketiga, untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman, auditor harus mendapatkan kesepahaman dengan klien mengenai kondisi kontrak kerja. Yang keempat, auditor mengembangkan keseluruhan strategi pengauditan termaksud penugasan audit dan spesialis-spesialis audit yang diperlukan. Program audit. Setelah rencana audit atau audit plan disusun, tetapi sebelum audit lapangan dimulai, auditor harus menyusun audit program yang merupakan kumpulan dari prosedur audit yang dijalankan dan dibuat secara tertulis. Program audit atau audit program membantu auditor dalam memberikan perintah kepada asisten mengenai pekerjaan yang harus dilaksanakan. Program audit harus menggariskan dengan rinci prosedur audit yang menurut keyakinan auditor diperlukan untuk mencapai tujuan audit. Dan program audit yang baik harus mencantumkan 1. Tujuan audit, 2. Prosedur audit yang dijalankan, yang ketiga yaitu kesimpulan audit. Prosedur audit. Prosedur audit adalah langkah-langkah yang harus dijalankan auditor untuk melaksanakan auditnya dan sangat diperlukan oleh asisten agar tidak melakukan penyimpangan yang dapat bekerja secara efisien dan efektif. Audit prosedur dilakukan dalam rangka mendapatkan bahan bukti yang cukup untuk mendukung pendapat auditor atas kewajaran laporan keuangan. Untuk itu diperlukan audit teknik, yaitu cara-cara untuk memperoleh audit evidence seperti konfirmasi, observasi, inspeksi, tanya jawab, dan lain-lain. Kesimpulan, menilai risiko audit yang dapat diterima dan risiko bawaan merupakan sebuah bagian penting dari perencanaan audit, karena hal tersebut dapat membantu dalam menentukan jumlah bukti yang diperlukan untuk dikumpulkan dan staf yang akan ditugaskan dalam penugasan tersebut. Mereka harus diberitahu hal-hal yang kemungkinan berpengaruh terhadap sifat, luas, dan saat prosedur yang harus dilaksanakan, seperti sifat bisnis satuan usaha yang bersangkutan dengan penugasan dan masalah-masalah akuntansi dan audit. Tanggung jawab hukum dan profesional mengharuskan KAP selektif dalam memilih klien, sehingga klien yang tidak memiliki integritas atau yang terus-menerus berdebat mengenai pelaksanaan audit yang tepat dan imbal jasa audit akan cenderung menyebabkan banyak masalah yang tidak layak untuk diterima. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.